Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Heri Anak Desa, vlogger desa sejuta cerita. Oke teman-teman, di video kali ini Kang Heri mau nanti bercerita ya. Dan sebelum bercerita, Kang Heri mau memperkenalkan dulu nih makanan yang ada di tangan Kang Heri. Ini, wah enak banget, kayaknya spesial banget. Ini namanya ayam penyet nih. Ayam penyet ini udah Kang Heri beli tadi di depan ya. Dan sebagai informasi juga bahwa video ini adalah kelanjutan atau sambungan dari video yang sebelumnya Kang Heri bikin yang jalan-jalan ke Pasar Jodoh itu. Otomatis topi barunya dan juga bajunya masih sama karena dibikin pada hari yang sama gitu. Dan juga ini informasi sedikit juga tentang ayam penyetnya sebelum bercerita lanjut. Ini harganya 20.000. Ini ada ayam penyet, ayam bagian dada, terus ada juga sambal, terus sayuran, ada kol dan juga apa ini, timun. Dan juga ada tahunya 2 potong. Biasanya sih tahu sepotong, tempe sepotong. Dan porsinya ini ya lumayan banyak lah ya, dengan harga 20.000. Tadinya Kang Heri mau masak, cuma udah kemalaman abis dari jodoh itu ya. Nah teman-teman, jadi kita makan dulu, berdoa dulu aja ya sambil makan sambil bercerita nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan api mercukan benar. Amin. Selamat makan ya teman-teman. Teman-teman juga makan di rumah ya, jangan lupa makan karena nanti kalau nggak makan lemes dan sakit. Enak sih. Kang Heri belum makan ini dari jam 12 siang karena jam 12 siang itu kerja kan di PT, jadi dapat makan. Nah dari situ sampai sekarang ini, sekarang jam berapa nih? Jam 9-an lebih udah belum makan ya. Nah teman-teman, jadi di video kali ini Kang Heri mau ngebahas tentang fakta unik atau perbedaan. Ini bisa bilang fakta ya, fakta tentang perbedaan sistem pencarian kerja yang ada di Batam versus yang ada di ibu kota Jakarta, karena Kang Heri pernah merasakannya. Jadi banyak banget perbedaannya, dan ini menjadi sebuah fakta tapi yang unik gitu ya. Ya banyak banget, beberapa poin banyak banget. Karena kan dulu Kang Heri juga pernah ngelamar di Jakarta juga kan, dan ngelamar juga di Batam ini ya kan. Nah jadi langsung aja. Yang pertama ya, ini secara pandangan Kang Heri, tapi nggak tahu secara pandangan orang lain. Bedanya nyari kerja di Batam sama di Jakarta. Kalau di Batam itu yang pertama, tidak ada calo teman-teman. Mungkin ada 1-2, tapi calonya itu benar-benar gitu calo. Karena dulu katanya pernah ada calo dan dia nipu gitu kan. Langsung dilaporkan gitu dan ketangkep juga. Nah dari situlah para calo-calo itu kapok di sini. Dan sekarang nggak ada calo. Beda sama di Jakarta ya kan. Di Jakarta calo itu beribu-ribu mungkin ya kan, istilahnya beribu-ribu, dan kita juga nggak tahu mana calo yang benar, mana calo yang bohongan gitu kan. Karena pengalaman Kang Heri juga pernah ditipu sama si calo gitu kan. Oke, seperti itu. Nggak ada calo di Batam, itu fakta unik satunya. Terus yang kedua, di Batam tidak ada yang namanya pemungutan biaya kalau kita mau masuk kerja, beda sama daerah Jakarta. Mau kerja apa-apa, restoran lah, mau kerja pembantu pun harus ada biayanya kan, kebanyakan gitu kan. Jadi fakta unik kedua itu tidak dipungut biaya apapun kalau misalkan mau ngelamar kerja di Batam, beda sama Jakarta. Terus di Batam tidak ada yang namanya yayasan-yayasan yang harus daftar jadi member dengan misalkan bayar berapa ratus ribu gitu kan biar dapat kartu member gitu kan, nanti kalau ada kerjaan dipanggil gitu kan. Di Batam tidak ada. Ada juga di Batam yang namanya itu adalah agensi. Jadi ada sebuah PT, contohnya saya sebutkan di sini ada Tunas Karya. Jadi itu sebuah PT atau agensi yang memang menyalurkan tenaga kerja ke beberapa PT yang ada di Batam, tapi itu real dan tidak dipungut biaya apapun. Itu real. Kalau misalkan ada lowongan, dia buka dan masuk gitu kan.
beda sama beda sama yayasan yang ada di daerah Jakarta. Walaupun gak ada lowongan, dia tetap aja buka kan, ngerekrut member-member gitu kan, padahal entah kapan bisa masuknya. Itu yang ketiga. Oke, sambil makan ya, ingat itu. Terus yang keempat, sistem mencari kerja di ada rambut anjir. Paling nggak suka kalau makanan ada rambut. Rambut siapa ini panjang-panjang. Oke, yang keempat, sistem mencari kerja di Batam itu bisa melalui email, ngisi link. Nanti di linknya itu ngisi biodata kita, terus mengirimkan CV kita melalui via PDF gitu kan, atau email, atau juga bisa ngelamar langsung gitu kan. Nah, beda sama Jakarta menurut aku ya, menurut Kang Heri. Mungkin hampir sama sih, tapi agak ada beda. Mungkin kalau di daerah-daerah Jakarta nggak pakai link gitu kan, kebanyakan kayak apa ya? Biasanya ngelamar langsung, misalkan sudah datang ke sana, atau nge-email gitu, atau alat aplikasi gitu. Nah, mungkin perbedaannya ada di link itu. Jadi kalau link itu benar-benar real gitu kan, benar-benar real dari PT itu yang buka linknya gitu, yang ngirim linknya gitu. Terus di Batam itu jarang sekali loker palsu, beda sama di Jakarta, daerah Jakarta. Lihat aja di Facebook, semua orang ngirim loker ternyata pada bohong semua dan tidak terjamin kebenarannya. Kalau di Batam, semua loker itu terjamin benarnya. Mungkin ada 1-2 aja gitu kan yang tidak terjamin, tapi kebanyakan hampir 99% setiap loker yang keluar dari situs pencarian kerja itu real, benar-benar loker yang sedang dibutuhkan. Karena di sini biasanya loker tersebut itu di-share sama akun-akun yang benar-benar amanah dan adminnya itu benar-benar keren banget. Contohnya di Instagram ada info loker Batam, lowongan kerja Batam, itu benar-benar real. Terus mereka juga ada Telegramnya. Jadi setiap pencari kerja bisa gabung di Telegram tersebut dan gratis. Ingat ya, setiap admin yang nge-share video tersebut, mereka tidak minta biaya apapun, mereka tidak minta diucapkan terima kasih, tidak, mereka ikhlas nolong semua pekerja yang ada di Batam. Beda ya sama di Jakarta, dikit-dikit uang, dikit-dikit harus nurut atau apa gitu. Beda banget, itu fakta-fakta uniknya. Terus yang keberapa ya? Yang ke-6 ya, apa yang ke-5? Di sini setiap pekerja baru atau karyawan baru yang diterima di sebuah perusahaan itu tidak ada gaji harian ya. Ingat, tidak ada gaji harian atau THL, nggak ada di sini harian. Setiap karyawan yang masuk otomatis akan langsung PKWT dan gaji akan sama dengan karyawan setiap bulannya. Tidak ada istilah gaji harian 80.000, 90.000, nggak kerja kita nggak dibayar, kerja baru dibayar, nggak ada di sana. Di sini nggak ada maksudnya. Beda sama Jakarta. Jakarta banyak tuh pabrik-pabrik yang di bawah UMR. Banyak, saya tahu. Padahal UMR Jakarta udah kebilang gede, tapi banyak sekali pabrik-pabrik yang mempekerjakan karyawan gajinya THL dan di bawah UMR. Kalau di Batam tidak seperti itu ya teman-teman. Di Batam kalau misalkan karyawan baru itu langsung PKWT, langsung gajinya seperti karyawan basic UMR gitu, nggak ada THL harian. Terus apa lagi ya?
Apalagi ya, apalagi ya. Alasan udah dipikirin deh tadi, tapi kok lupa. Ya mungkin itu aja sih, kayak di Batam itu kalau mau masuk PT itu tidak ada yang namanya bayar berjuta-juta. Kayak itulah karena nggak ada calo di sini kan. Dan orang-orang di sini tuh nggak bakalan percaya. Udah kebal anti calo di sini. Ada yang main sedikit langsung dilaporin. Makanya calo pada nggak berani di Batam. Beda sama Jakarta tuh. Satu yayasan aja calonnya berpuluh-puluh. Akhirnya nipu juga. Iya, kalau calo bener-bener kita bayar gede pun kalau masuk ya nggak apa-apa ya. Ini banyak banget yang dia nipu gitu. Kita bayar gede tapi ternyata nipu gitu. Terus di sini kebanyakan PT tuh akan memperkerjakan karyawannya itu maksimal itu jangka waktunya 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu kita masih bisa bekerja gitu. Tapi tetap ya, kita di kontraknya biasanya ada yang setahun, ada yang per 6 bulan. Tapi tetap kita bisa kerja di PT itu selama 5 tahun maksimalnya. Tapi ada juga beberapa PT yang benar-benar misalkan kita udah 5 tahun udah finish. Nah, kita bisa di-recall lagi lewat PT agensi itu namanya Tunas Karya. Jadi kita bisa di-recall lagi dari situ, namanya recall gitu kan, pemanggilan lagi gitu. Walaupun kita udah kerja 5 tahun gitu kan, kita bisa kerja lagi selama 5 tahun lagi, jadi 10 tahun bisa kayak gitu. Di Jakarta nggak kayak gitu kan, beda. Dan mungkin Kang Heri juga belum berpengalaman di daerah Jakarta kerja, jadi nggak tahu sistemnya. Kayaknya nggak seperti itu deh. Jadi ini beberapa fakta unik atau perbedaan kota Batam dengan kota Jakarta dalam sistem pencari kerja gitu, dalam sistem mencari kerja dan kerja, tentang pekerjaan lah ya, tentang apa ya, sesuatu yang menyangkut tentang pekerjaan gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman yang lihat video ini sampai akhir, teman-teman bisa tahu perbedaan-perbedaannya. Dan kalau misalkan teman-teman berminat merantau ke Batam silahkan, tapi yang kuat aja mentalnya, terus bekalnya. Ini juga buat teman-teman mungkin yang boleh teman-teman kayak dari sana, dari daerah teman-teman cari kerja di daerah Batam, misalkan mau cari-cari dulu, bisa teman-teman bisa langsung ke Instagram aja di info loker Batam atau info lowongan kerja Batam, itu semuanya real. Dan teman-teman juga bisa lihat atau ikut di Telegram mereka, biasanya ada di bio kan. Teman-teman bisa klik aja, nanti otomatis langsung tergabung di Telegram mereka. Di situ juga ada Kang Heri. Dan itu real, di situ teman-teman bisa cari tuh. Mau publik bisa, restoran, kaki lima, dealer banyak, terus di office banyak. Siapa tahu kan teman-teman berminat ngelamar dulu, nanti kalau udah panggilan bisa datang ke Batam gitu, kalau misalkan mau menghemat biaya. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video Kang Heri. Ini belum habis juga, dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu bermanfaat bagi Kang Heri, apalagi ditonton sampai full, jangan skip iklan gitu kan. Oke teman-teman, selamat malam buat teman-teman, selamat beristirahat. Dan teman-teman juga semua yang udah support channel YouTube-nya Heri Anak Desa, semoga bermanfaat juga buat teman-teman videonya. Dan juga semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang berlimpah, sehat selalu. Pokoknya yang penting sehat ya, karena sakit itu mahal. Oke teman-teman, see you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.